Shalom, selamat bertemu kembali Jemaat Tuhan dalam renungan harian kita pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 ini. Marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis tanggal 29 Desember ini diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara jemaat Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 6a Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Saudara, kita semua pasti lebih menyukai tempat yang terang daripada tempat yang gelap. Rasanya sangat tidak menyenangkan berada di tempat yang gelap. Kegelapan bisa mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Pada saat suasana menjadi gelap, kita akan segera berusaha untuk mendapatkan terang. Misalnya ketika menjelang malam, kita akan segera menyalakan lampu rumah. Ketika listrik di rumah tiba-tiba mati, kita akan segera menyalakan lampu darurat. Nah, ketika berkendara pun kita akan menyalakan lampu mobil untuk menerangi jalan yang kita tempuh. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha kita untuk mendapatkan terang dan melepaskan dari kegelapan. Sadarkah kita bahwa lampu-lampu itu hanyalah seperangkat alat yang harus berfungsi normal agar mampu menghasilkan terang, dan yang kita butuhkan sesungguhnya adalah terang. Seperti hal ilustrasi di atas, Yohanes 14 ayat 6 berbicara kepada kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya menunjukkan jalan, bukan hanya melakukan kebenaran, dan bukan hanya memberikan hidup, tetapi Dia sendiri adalah jalan itu. Dialah kebenaran itu, dan Dia adalah sumber hidup. Karena itulah semua yang difirmankannya selalu mendatangkan solusi dan jawaban. Ia setia, dan ia yang difirmankannya adalah ya dan amin, dan pasti digenapinya. Ia adalah terang dan harapan sehingga siapapun yang mendapatkannya akan beroleh kehidupan. Saudara jemaat Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego, tiga pemudi Yahudi yang tinggal di kerajaan Nebukadnezar, tetapi tetap setia pada iman mereka pada Allah sebagai orang Yahudi. Ada suatu kondisi sosial politik yang membawa mereka pada tantangan mempertahankan iman. Ketika sang raja meminta mereka untuk meninggalkan Allah, mereka dan menyembah patung emas buatan raja yang disembah sebagai dewa. Permintaan sang raja disertai ancaman hukuman mati. Mereka akan dibakar hidup-hidup jika menolak. Pilihannya adalah menyembah patung emas dan mereka akan tetap hidup, atau tetap menyembah Allah mereka dan mereka kehilangan hidup. Tentu saja ini adalah suatu pilihan yang amat sulit. Mempertahankan iman lantas mengorbankan hidup, atau meninggalkan iman lantas tetap memiliki hidup. Kita sudah dengar pilihan mereka. Mereka memilih mengorbankan hidup demi mempertahankan iman. Saya tertarik pada argumen mereka dalam menolak ancaman raja. Mereka menegaskan bahwa bagi mereka Allah adalah segalanya, lebih tinggi dan lebih utama, bahkan lebih dari hidup mereka sendiri. Mereka mengandalkan Allah saja untuk membebaskan mereka. Tetapi juga jika Allah tidak membebaskan mereka, mereka tidak akan meninggalkan Allah dan menyembah patung. Ini sesuatu yang luar biasa. Penegasan iman sejati, Allah adalah segalanya. Juga ketika Allah tidak membebaskan mereka, mereka tetap percaya dan tidak meninggalkan Dia. Saudara jemaat Tuhan, dalam kata-kata Injil, sikap ketiganya lahir dari pilihan hidup untuk tinggal dalam kebenaran. Tinggal dalam kebenaran berarti tinggal dalam Allah sebagai sumber kebenaran dan bahkan kebenaran itu sendiri. Hal ini juga yang ditegaskan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mendengarkan Dia. Beriman berarti memilih untuk tinggal dan bertahan di dalam kebenaran atau di dalam Allah. Sadrak, Mesak dan Abednego memilih tinggal dalam Allah, tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran itu membebaskan mereka. Tantangan Sadrak, Mesak, Abednego adalah tantangan bagi umat Kristen masa kini. Ada yang begitu banyak tantangan, bahkan iming-iming untuk tidak setia kepada iman Kristen, seperti kuasa, kekayaan, pengaruh, fasilitas hidup, dan bahkan pasangan hidup.
Apakah kita teguh, setia, amat bergantung pada kekuatan komitmen kita kepada iman, pada kebenaran dan keyakinan akan Allah. Kekuatan komitmen itu hanya dapat bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman kita akan Allah. Tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Pastilah ada banyak harapan yang kita rindukan akan terjadi di tahun yang baru ini. Di tahun yang lalu mungkin kita mengalami masalah dan pergumulan yang berat. Mungkin ada banyak tangisan yang tercurah karena banyak tekanan dan beban yang kita tanggung. Tetapi hari ini ada penghiburan bagi kita anak Tuhan. Berbahagialah kita karena kita mengenal Tuhan yang adalah kebenaran. Kita mampu mengenalnya karena Roh Kudus menyertai kita dan ada di dalam kita. Yohanes 14 ayat 17. Alamilah Tuhan lebih dalam dengan terus tekun setia mengimani janji dan kesetiaannya. Ingatlah bahwa semua permasalahan, pergumulan, kesesakan dan penderitaan sudah diselesaikannya di kayu salib. Sehingga apapun beban permasalahan dan pergumulan yang sedang akan kita alami, pasti ada jawaban dan solusinya. Ia adalah Allah yang pasti dan selalu menepati janjinya, kebenarannya menjamin kemenangan, kemerdekaan dan keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sumber keselamatan kami. Engkaulah Allah yang benar dan tidak ada jalan lain selain daripada Engkau Allah Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Biarlah Engkau Tuhan menolong kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada di pihak kami dan kebenaran sejati akan menjadi milik kami apabila kami tinggal di dalam Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.